Terus untuk prestasi sendiri, Bah, yang pernah diraih oleh tim Karebet ini apa aja, Bah? Ya kalau sepeda nggak ngitung lah. Oh, Ya. sudah sering, Bah ya? Sering lah. Iya. Sepeda. Bahkan mobil. Pernah ya, mobil, Bah? Pernah. Di mana itu, Bah? Iya. Jangan lupa subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wafi bin Yasin. Hari ini saya sedang berada di Desa Selok Anyar, di markas besar tim Karebet yang kemarin sempat juara 1 di lapangan semi pro. Gak usah lama-lama, kita langsung tanyakan ke beliaunya selaku pemilik dari tim Karebet. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Nur Hasin. Oh, Bapak Nursin ini juga kepala desa Pak ya, di sini Pak ya? Kebetulan ya. Oh iya ya, jadi Bapak atau Abah Nur Hasin ini selain juga pemilik dari tim Karebet juga kepala desa di Selok Anyar. Pertanyaan saya pertama itu gini Bah, kenapa Abah kok suka ke kerapan sapi? Ya hobi saja deh ya. Oh. Hobi saja. Dan ini mungkin budaya turun-temurun khususnya bagi kalangan Madura ya. Cuma tidak harus kepada orang Madura saja. Kebetulan saya hobi dan juga mungkin hanya sebagai pelepas lelah lah. Jadi kalau ya. mungkin ada pemikiran sepaneng atau apa ketika kita masuk di kerapan sapi ini sebagai pelipur lara, gitu aja ya. Iya, sehingga sapi menurut saya ya kayaknya Tempat jenuh ketika jadi jenuh. kebutuhan saya Iya. untuk berhibur intinya begitu diantaranya lah. Iya. Sebenarnya Abah ini asli orang Madura apa Jawa Bah? Ya kalau saya ini ya orang Jawa, cuman kalau nenek moyang kita itu saya ya nenek moyang saya itu di Madura dulu, Madura mana, cuman saya sudah kelahiran Lumajang. Jadi ini informasi yang menarik bagi semua pengerap dari Abah Husein sendiri, bahwasanya yang beliau jelaskan kerapan sapi ini budaya yang anggaplah tidak hanya dimiliki oleh orang Madura ya Bah. Tidak. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja Bah ya. Bahkan Cuma sampai luar. Iya. Cuma asalnya tetap dari Madura Bah ya. Mayoritas pengerap itu Madura. Oke. Jadi buat semua lah yang menonton channel ini, jadi bagi siapapun nggak harus orang Madura yang harus pelihara sapi Bah ya. Ya, banyak yang bukan Madura itu banyak. Oh iya Bah. Ada orang dari kalangan Jawa, bahkan bahasanya itu bahasa Jawa itu yang gemar juga memelihara sapi kerapan. Cuman mayoritas itu, apalagi di Pulau Madura ya, itu memang suatu pertunjukan yang amat sangat bergengsi. Iya. Oh, Bapak pantesan ketika saya datang ke kerapan sapi, ketika melihat tim-tim dari Lumajang bagian selatan ini, cara berbicaranya itu banyak yang bahasa Jawa, Bang. Iya, Jawa, tapi kebanyakan Madura gitu. Ya enggak harus Madura lah, enggak harus dikonsumsi oleh Madura. Bahkan ada juga dikonsumsi oleh negara-negara luar gitu aja. Betul, Pak. Mungkin dulu anggaplah nenek moyang kita itu dari Madura transmigrasi ke sini buat merantau mencari ekonomi, juga membawa budayanya, Pak. Iya. Karena
sapi itu kalau orang kalau orang Madura di Jawa kan istilahnya kan banyak yang senang karena sapi itu istilahnya kan rojokoyo. Ya. Rojokoyo. Iya. Bahasa Jawanya sapi ya. Iya, istilahnya dianggap kalau orang itu yang rata-rata memelihara sapi itu. Oh, rojokoyo berarti anggap raja yang kaya lah Bang. Iya. Artinya kalau orang mau sukses mau itu mungkin pemikirannya itu harus mengembala sapi, memelihara sapi mungkin gitu. Itu pemikiran dulu lah mungkin itu. Jadi ada anggaplah istilah baru di tanah Jawa ini, ada istilah rojokoyo. Jadi tafsirannya itu setiap orang yang anggaplah merasakan dirinya kaya itu harus memelihara sapi ya, biar kelihatan kalau dia benar-benar kaya ya. Bukan. Gimana itu Bang? Salah tafsir saya ini. Untuk suksesnya itu kalau di Madura itu, karena kalau Madura itu pemikirannya kan ya harus memelihara sapi bagi orang yang pengangguran, bagi orang yang masih belum pekerjaan, masih orang yang banyak waktu. Ya paling tidak itu memelihara sapi, karena nanti kalau memelihara sapi itu selalu sudah besar, kalau sudah gede, ketika kita butuh ngelemparnya tuh enak gitu loh. Sehingga rata-rata Madura itu pengembala sapi itu diantaranya. Cuman ada yang senang kemudian di sapi kerap, barangkali nanti itu sapinya betul-betul cepat, larinya kencang, itu juga jadi viral. Kalaupun dijual harganya ya cukup fantastis, lumayan. Iya, ratusan juta juga itu. Tapi ya kalau kedua-duanya itu kalau tidak seneng ya lain lagi. Karena bagi orang hobi itu tidak ada istilahnya payah, tidak ada istilahnya diukur dengan diukur dengan finansial yang penting kita seneng, apalagi nanti kenceng itu margin. Saya sering kok kadang dilirik oleh orang-orang Madura sapinya dia bukan 1 kali 2 kali bahkan banyak itu. Oke, berbicara soal kerapan sapi milik Abah. Ini timnya tim apa namanya Abah? Saya kasih kemarin itu tim karena tim ini menurut saya harus memberikan suatu nama yang betul-betul menggemparkan. Iya Bah. Saya namakan Karebet. Karebet ya teman-teman. Jadi milik Abah Husein ini nama sapinya itu tim Karebet. Iya. Kalau boleh tahu gimana Bah awal mulanya kok bisa dinamakan Karebet itu Bah? Asal ngasih nama. Cuman di situ setelah saya amati bahwa Karebet itu kalau tidak salah ini dulu ada semacam pertarungan yang dimana Karebet itu betul-betul menjadi sesuatu yang handal pada waktu itu tidak salah dengan namanya Jakatingkir ya. Oh Karebet ini seorang Bah. Iya, ada pertarungan Jakatingkir dan itu memang pertarungan antara suatu manusia dengan makhluk halus. Bukan. Apa Bah? Ya dengan hewan lah, sehingga di situ kok sangat gempar sekali dikasih Karebet saja gitu. Macam-macam nama itu. Ada yang istilahnya pusaka kembar, ada yang Karebet ini apa sih Pak? Apa dia itu seorang pendekar? Iya. Seorang pendekar yang tidak mudah dikalahkan. Yang tidak mudah dikalahkan. Saya mengadopsi dari itu, kemudian diberi nama kepada sapi barangkali sapinya juga kuat dan seperti itu Pak ya. Nama itu sebetulnya ya suatu doa lah. Iya. Barangkali kalau dinamakan Karebet yang tidak mudah dikalahkan, maka sapi saya pada akhirnya juga sulit untuk dikalahkan. Itu keinginan. Keinginan. Masalah realitanya itu kan urusan belakang Mbak ya. Yang penting karena itu doa kadang-kala dinamakan Karebet. Ternyata sapi ini lumayan lah, paling tidak hampir semua kalangan pengeram itu tahu ini Karebet, larinya seperti ini. Itu kenapa Karebet itu pendekar dari kerajaan apa dulu Pak? Itu yang saya kurang tahu itu. Itu harus yang tahu. penting seorang pendekar lah intinya Pak. Seorang pendekar yang pilih tanding yang sulit untuk dikalahkan. Jadi saya mengibaratkan seperti itu, kemudian diberi nama kepada
sapi. Lah sampai saat ini gini, kalau orang itu timnya Karepet ya berarti sudah terasumsi pasien itu. Iya. Jadi begini penjelasan dari Abah bahwa awal penamaan dari tim Karepet ini Abah mengadopsi dari seorang pendekar ya Pak ya, yang namanya sulit untuk dikalahkan. Yang sulit untuk dikalahkan. Anggaplah pendekar yang militan Pak ya. Pendekar yang militan yang selalu menang dalam setiap pertarungan Pak ya. Makanya sama Abah ini nama tersebut diadopsi ke tim kerapan sapinya Abah dengan harapan seperti itu, seperti Karepet juga Pak ya. Dan terbukti juga akhirnya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalah menang itu sudah biasa lah. Sudah biasa Pak. Tapi kan sudah umum Pak, viral itu. Oh ya, kadang menang, ya kadang kalah gitu. Yang penting kita berupaya bagaimana ketika itu kita tanding ada di suatu event, ya paling tidak menang gitulah ya, menang dengan catatan bertarung lah Pak ya, secara profesional gitu. Jadi lawan bersama lawan sapi, kalau orangnya ya tetap bersaudara Pak ya. Kira-kira demikian. Iya, namun kalau di lapangan sapinya tetap bertarung Pak ya. Harus dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Enggak pilih lawan Pak ya. Wah, enggak pernah. Kalau saya malah kalau lawan dengan sapi yang enggak banter, enggak cepat itu kurang semangat. Nah, kurang semangat. Menangnya itu enggak puas gitu. Enggak puas Pak ya. Jadi kalau ada sapi cepat sudah viral ketemu juga dengan sapi saya, kalau wah menang, wah itu sudah kepuasan tersendiri lah. Gak bakal anggap kan ada istilahnya bahwa kalau ketemu sapi lari, orang itu lari turun ke bawah misalnya Pak. Kalau punya Abah pantang itu Pak. Saya pantang kalau saya. Sering dengan teman-teman. Jangan seperti itu Pak Igi. Kalau dengan ini nanti ketemu dua sudah Pak. Kalah menang biasa sudah Pak ya. Kita niat kita niat mempertandingan sapi. Kita bukan mencari hadiah. Kalau hadiah itu ya seperti itulah ya. Tapi ketika kita ketemu dengan sapi yang sudah terkenal kemudian kita bisa mengalahkan, waduh itu sudah kepuasan. Senangnya minta ampun Mbak ya. Tidak ada di toko. Oke, sabar ya. Terus untuk prestasi sendiri Bah yang pernah diraih oleh tim Karepet ini apa aja Bah? Ya kalau sepeda enggak ngitung lah. Oh, sudah sering Bah ya? Sering lah. Iya. Bahkan mobil. Pernah mobil Bah? Pernah. Di mana itu Bah? Iya, cuman di seputaran Probolinggo Lumajang aja. Kalau di Madura, ya pada waktu seleksi ya pernah ikut seleksi juga Bah ya? Ya pernah saya itu apa namanya menjuarai di mana itu di daerahnya Bangkalan. Oh di Bangkalan. Pada seleksi tingkat apa itu kemudian Kawedanan tak Pak? Tingkat paling bawah itu Kawedanan, terus kabupaten itu kalah. Kebetulan kalahnya itu juga kalah memuaskan. Artinya apa? Kenapa Pak? Kok bisa memuaskan kalah itu Pak? Gini, sebetulnya sapi saya itu sudah secara kasat mata menang. Terus? Ya enggak tahu lah kok kemudian setelah semifinal sapi saya itu jatuh sampai 2 kali sehingga Semilah Pak? Semilahnya tuh patah. Iya itu. Sehingga pada waktu itu sapi saya kemudian dilirik oleh banyak orang, bahkan banyak tamu saya menjadi keramat seperti itu. Saya jadi keramat. Oh gini, ini sapinya Pak Inggi mana Seloanyar gitu. Dari situ kemudian karena memang kalahnya itu bukan kalah menurut saya bukan karena hanya prestasinya tapi karena apes itu. Ya mungkin tidak berbarengan dengan rezeki lah Pak ya. Ya saya merasa tidak kecewa. Berarti sapi ini sebetulnya larinya kencang sebetulnya. Mampu bersaing lah Pak ya. Tapi mungkin kalau kita kembali kepada duduk rezeki bukan rezeki saya. Mungkin itu. Dari sekian banyak juara itu yang paling berkesan bagi Abah sendiri yang mana Pak? Ya menurut saya itu yang paling puas banget Pak. Yang paling puas itu sebenarnya kalau ditanya paling puas setiap juara saya puas sih. Karena kata tadi saya itu tidak pernah menghindar dari sapi siapapun gitu loh. Karena menurut saya ini betul-betul istilahnya bagaimana melihat prestasi sapi, bukan hanya semata-mata bagaimana sapi saya menang. Saya kalah pun tidak jadi soal, karena saya ingin mempertaruhkan sapi saya sampai di mana perjuangannya, sampai di mana larinya itu saja. Setiap menang maka menjadi kepuasan tersendiri karena
Dari nol semuanya itu istilahnya dibabat semua, itu seneng sudah. Iya. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau berbicara soal prestasi dari tim Karebet ini, kalau dihitung nggak selesai, Bang. Maksudnya dari segala prestasinya itu sudah terlalu sering, Mbak ya. Sudah mulai sejak kecil. Iya, sudah mulai sejak kecil. Jadi sudah anggaplah segudang prestasi, malah sempat raih mobil, Mbak ya. Sempat raih mobil dari tim Karebet ini. Iya, betul. Jadi sudah banyak prestasinya. Nah, selanjutnya untuk Bang. Asal sapi Karebet yang tua, yang paling tua di kandang itu Abah asalnya dari mana itu, Bang? Asalnya dari Madura. Oh, dari Madura. Iya, melalui teman akrab saya, kemudian saya beli kurang lebih pada tahun 2000 antara 11 atau 12 gitu. 2020. Antara 2011 2011 antara 12 lah, Bah ya. Perkiraan anggaplah 9 tahun yang lalu. ya 9 tahun yang lalu gitu. Itu sapi yang sering juara yang itu, Bang. Yang Karebet yang asli Iya, itu, Bang. iya. Sapi Karebet ini kata orang Madura itu pemager ya. Mager, ah. Pemager. Jadi sapi ini karakternya istilahnya apa ya? Istilahnya apa ya? Karakternya itu bawa. Oh iya. Bawa. Mager, bawa. Istilahnya nyangking ya. Iya, Bang. Nyangking. Nah, terus? Jadi ngiteng kata orang Madura itu. Jadi karakternya nyangking. Tidak pernah ketika saya mencarikan pasangannya Karebet itu Karebetnya yang dicangking, tidak pernah. Iya. Loh, ketika, jadi selalu bawa, Bang ya? Oh enggak, bawa itu karakter Bawa memang terus, ya. Iya, Kalau karakternya. dia itu kemudian ditarik ke tengah, tidak mau. Jadi pemager murni. Murni. Setiap sapi yang bisa mengimbangi Karebet itu pasti ada banyak yang melirik. Oh iya. Karena sudah banyak pasangan ketika sudah bergandengan dengan Karebet yang mampu yang bisa mengikuti. Iya. Itu sudah dikategorikan sudah kencang, sudah kencang, sudah. Jadi anggaplah perlu penekat yang super buat menggandeng Karebet itu, Bah ya. Iya, enggak pernah masih, Enggak pernah. Kemudian Kalau ada mesti langsung mau dibeli orang, mengimbangi aja itu sudah dianggap sudah paling kencang. Paling kencang. Iya. Banyak yang lirik itu ya, Bah. Alhamdulillah banyak yang ngelirik. Jadi menurut saya Karebet itu ya di samping sapi pertama saya mulai sejak kecil itu merupakan suatu legenda. Bukan. Apa, Bang? Suatu sapi yang punya kelebihan tersendiri. Oh, bagi sampean, Bah ya? Iya. Oke. Punya kelebihan tersendiri sehingga sudahlah untuk saya jual. Pernah itu saya jual sapi itu. Pernah dijual, Bang. Pernah dijual. Terus kok ada di kandang lagi, Bang? Itu atau mungkin yang kuasa lah yang atur ya, rezeki juga. Setelah dibawa ke Madura, mungkin karena faktor situasi yang tidak sama. Kalau di Madura mungkin panas atau apa. Di sana itu informasinya enggak menemu pasangan. Sehingga karena yang beli itu baikan sama saya, akhirnya dikembalikan lagi, saya rapat lagi, maka kembali asal. Mau kencang lagi gitu. Mungkin dari saya punya sendiri, Bang. Maksudnya ditakdirkan buat kembali ke Abah sendiri. Mungkin. Sudah terlalu anggaplah sayang sama Abah yang menyatu ya, mungkin gitu ya. Ya banyak misalnya ini yang tanya Karebet tidak dijual. Ya mohon maaf kalau Karebet ini saya anggap mungkin dengan bahasa yang lebih pusaka. Ya, pusaka. Keramat, Bah ya. Iya, jimat kata orang Madura itu. Jadi gak bakal dijual itu, Bah, Karebet itu, Bah, yang di kandang. Insya Allah tidak dijual. Insya Allah tidak dijual gitu. Menurut penekat yang mana yang bisa menyimbangi Karebet selama ini, Bang? Ya, menurut saya masih belum. Sebelumnya. Yang mengimbangi sudah banyak pasangan. Yang terakhir ini Jenglot. Oh, Jenglot yang kemarin saya beli ke Kades mana itu? Munir daerah ini timur ini. Oh, Lumajang juga, Pak. Iya, Lumajang juga teman saya. Okay. Saya beli itu yang mengimbangi yang terakhir. Sebelumnya ada yang sempat lari ke Madura, kemudian mati di Madura, kemudian ada yang pasangannya sebelum ini yang pernah meraih mobil itu meninggal. Meninggal. Berbicara Jenglot nih, Pak. Kemarin sempat viral di Facebook. Selamat datang Jenglot di kandang udang balap gitu. Oh iya. Iya, itu kalau boleh tahu itu Abah
Transfer berapa? Maksudnya terjual berapa ke kandangnya Udang Balaba? Iya,